Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 17 September 2023, dengan tema Ibadah sebagai Tanda Keselamatan Allah. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah dan kita memuji Tuhan. Hai mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, kita meluhurkan nama Tuhan, mari kita menyanyi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula Tifa dan genang, iringi puji dalam tembang. Haleluya,
Kita menyambut sabda Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon tuntunan berkat karunia Roh Kudus, agar kami dapat mendengarkan sabdamu. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita hendak membaca Injil Matius. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian pembacaan menurut terjemahan baru. Lembaga Alkitab memberi judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar utangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah yang dikuduskan pada hari Minggu dan ibadah di dalam hidup sehari-hari merupakan dua hal yang saling berkaitan.
tetapi keduanya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Seringkali setelah pengucapan pengutusan dan berkat pada hari Minggu, orang menganggap ibadah sudah selesai. Padahal ketika ibadah Minggu selesai, kita justru masuk ke dalam ibadah di dalam hidup keseharian, atau bisa disebut liturgi keseharian, menjalani kehidupan sehari-hari sebagai wujud ibadah. Ibadah juga seringkali dihayati sebagai ekspresi penyataan dalam merayakan relasi antara manusia dengan Tuhan. Namun seringkali abai dalam menempatkan relasi dengan sesama manusia sebagai dimensi yang harus diwujudkan secara khusus dalam ibadah keseharian. Saudara, ibadah terjadi oleh karena adanya inisiatif Allah yang telah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Manusia menanggapinya dengan ibadah, dan ibadah terjadi suatu peringatan atau menghadirkan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, dan Allah bertindak begitu besar menyelamatkan manusia. Nah, minggu ini saudara-saudara, kita diundang untuk menghayati dan merayakan ibadah sebagai suatu tanda yang menghadirkan kembali tindakan cinta kasih Allah di dalam hidup berelasi dengan sesama, sehingga ibadah sungguh-sungguh menjadi sarana pemeliharaan keselamatan dalam kehidupan jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan kita saat ini di Matius 18 ayat 21 sampai 35 ada pesan yang kuat dari pengajaran Yesus kepada para murid. Saat itu Petrus bertanya kepada Yesus tentang seberapa jauh toleransi dapat diberikan kepada sesama yang telah berdosa kepada dirinya. Yesus menjawab lebih dari apa yang dibayangkan oleh Petrus, yaitu sebanyak 70 kali 7 kali. Lalu Yesus mengajarkan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hambanya. Raja ini tergerak oleh belas kasihan, lalu membebaskan dan menghapus hutang hambanya. Namun, hamba ini justru menangkap dan mencekik hamba lain supaya membayar lunas hutangnya. Oleh karena sikap hamba itu, raja memanggil kembali dirinya dan marah kepadanya. Raja ini berkata, "Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Pada akhir perikop, Yesus menegaskan bahwa Bapa kita di surga juga akan berbuat hal yang sama kepada murid-muridnya. Saudara, mengampuni sebagaimana diampuni, mengasihi sebagaimana dikasihi, menerima sebagaimana diterima. Ini sepatutnya ada kesinambungan antara apa yang telah menjadi tindakan Allah kepada manusia dengan respon manusia atas hal tersebut melalui perbuatan kepada sesamanya. Allah akan menindak tegas ketika terjadi ketidaksinambungan dari hal tersebut. Saudara-saudara, mari saat ini kita kembali introspeksi saat laku hidup kita sehari-hari terasa jauh dan tidak sinambung dengan laku peribadahan kita di hari Minggu. Ketika ibadah hanya menjadi ibadah pada hari Minggu saja, tanpa keseriusan menjalani liturgi keseharian dalam hidup sehari-hari, menjaga laku hidup dan relasi dengan sesama,
Bukankah itu akan menjadi tidak berkenan di hati Allah? Saudara, saat ini kita diingatkan oleh sabdanya untuk menyelaraskan ibadah hari Minggu dengan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus kita diingatkan dengan tema kita, menempatkan ibadah sebagai tanda keselamatan. Suatu tanda atau simbol tentu memiliki makna yang sepatutnya dihayati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyelaraskan ibadah keseharian kita masing-masing dengan penuh kasih, bersikap saling mengasihi, saling menerima, sepenuh hati memberi pengampunan. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah, namun Tuhan akan selalu memampukan. Selamat saling menerima dalam laku ibadah sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri, mari kita bersama dengan mulut dan hati mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Mampukanlah kami untuk melaksanakan dan mewujudkan sabdamu. Berkatilah kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu agar laku hidup keseharian kami benar-benar dinaungi rahmat dan karunia berkat. Berkatilah kehidupan keluarga kami. Berkatilah para orang tua kami, para adiuswa, para kasepuhan, para yang sudah purna tugas pensiunan. Tuhan tilik satu persatu. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri pengayoman dan kedamaian di dalam hati. Demikian juga dengan kami sebagai orang tua yang masih aktif bekerja. Lindungi kami agar kami dapat mencari nafkah dengan baik. Keberadaan anak-anak kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menyertai. Ya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa, dan seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita iringi persembahan kita dengan melantunkan nyanyian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu.
Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa bersama. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melantunkan nyanyian pengutusan, mari kita memuji Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita undur dari tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Amin.